Bagaimana tanggapan Ustadz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas, VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang kini menyebut ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti ambo bagi tahu nama kamu. Pas awak minta nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat duo, UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin. Apa pandangan Ustadz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf ikut sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan ikut tarekat, sebelum inyo berzikir, inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian inyo mandi. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inyo ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Manga disabiknya Naqsyabandi Khalidi. Manga ada nama Khalidi di dalam? Sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabik dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu murid datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi, Simabur. Syekh Ismail ikulah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail itu punya murid namanya Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarikat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat. Itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambolah putui makrifat. Itu namanya wali setan.
Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursyidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursyid ambo kok hebat buya, nyeterbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada 3 trilogi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafi. Tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar. Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial, ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15, berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batu. Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis? Dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad, siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi, siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya. Ada namanya fikih siyasah, disebut juga dengan siyasah syar'iyah, disebut juga dengan min fiqhid daulah, disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam penarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum, As-Sultaniyah, tentang kekuasaan.
Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat yang tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Itulah mengapa para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, masing-masing punya calon. Orang Muhajirin punya calon Umar bin Khattab, orang Ansor punya calon Sa'ad bin Ubadah. Mereka bermusyawarah, tereliminasi Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak Quraisy. Karena hadis Nabi berkata, al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari golongan Quraisy. Akhirnya terangkatlah Umar bin Khattab. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar lebih layak, karena waktu Nabi sakit Abu Bakar yang diangkatnya menjadi imam sholat. Imam sholat mengindikasikan akan menjadi imam besar, imam sebuah kekuasaan. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Abu Bakar berwasiat, kalau aku meninggal nanti akan naik Umar. Umar pun naik. Meninggal Umar bin Khattab, Umar tidak meninggalkan wasiat. Sahabat berkumpul bermusyawarah. Lalu kemudian tinggal 6 orang. 6 orang menetapkan naiklah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab meninggal, Utsman meninggal, Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi. Lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Quran. Lalu kemudian bermusyawarah, diangkatlah Sayyidina Ali. Islam tidak ada mengangkat anak setelah orang tua meninggal, sistem monarki. Bahkan Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan berkuasa, tidak akan menang kalau suatu negeri itu mengangkat anak sebagai pemimpin. Karena ketika itu ada seorang raja di Persia, gelarnya Kisra, gelarnya Syahinsyah, raja di raja, meninggal, diangkat anak perempuannya namanya Buran. Padahal dia tidak punya kecakapan politik, dia tidak ahli apa-apa, tapi diangkat juga. Islam datang untuk menebarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Adapun zaman sekarang, bagaimana cara bermusyawarah? Orang dipanggil datang ke tempat pemilihan untuk mengambil kertas, dicoblos. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya berwarna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk, Beirut, Lebanon. Kalau ada yang warna sampulnya lain, berarti bukan buku saya. Di situ dikatakan, ketika saya mencoblos calon bupati, calon gubernur, calon presiden, saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak amanah menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu maka persaksian saat mencoblos itu adalah persaksian akan dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Di antara dosa besar adalah yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa dia pilih? Karena tadi pagi habis sholat subuh dapat serangan pajar, kena sawer 100.000. Insya Allah jamaah ini kalau dikasih 100.000 tidak akan berkhianat, betul? Tapi kalau 100 juta istikharah dulu. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah,
antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali bismillah nyesir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Kalau dia imam di Masjidil Haram bismillah nyesir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang, kenapa Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali, di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillah nyesir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait, mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut? Pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut, itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, Mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret
demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah masjid kita melimpah ruah hari Jumat. Kalau jadi penceramah jangan angkat-angkat bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudu, perbedaan wudu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ada dalilnya. Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Bukan koboan. Nanti habis sholat asar dia sholat sekali lagi. Usolli fardhul asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha salat Ustadz Sarwat, tulis, langsung dapat jawabannya. Qadha salat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Rumah Fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau sholat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Yang besok gara-gara ini nanti habis asar qadha. Sholli fardhul asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid Bapak orang tak paham. Ditengoknya ada sholat ba'diyah asar. Langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Masya Allah, inilah anak yang berani luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tanda tangan, tempatnya pun dia yang menunjukkan. Hebat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Pertanyaan tadi ada satu di handphone, bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Qur'an. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid, buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid, gak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat? Sama-sama cari tanah, sama-sama buat bangunan, sama-sama memikirkan anak-anak sekolah gratis. Tidak ada ikhtilaf tentang ini. Sama-sama memikirkan supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Sepakat? Sepakat.
Sama-sama memikirkan kita punya masjid, di samping masjidnya ada klinik bersalin gratis, klinik gigi gratis. Duitnya dari mana? Dari wakaf, infak, zakat, sedekah. Membuat klinik, membuat rumah sakit, fakir miskin, yatim dan duafa. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena kalau tidak begini, nanti otak kita akan dihabiskan oleh khilafiyah. Sampai orang udah tahu kalau ustadz ini yang ceramah, ini pasti khilafiyah. Tertulis di keningnya, Ustadz khilafiyah. Mari kita cari titik-titik persamaan. Sama-sama ingin mewujudkan sekolah untuk semua kalangan. Sekarang pesantren mahal, uang bangunan tidak sanggup lagi. Orang fakir miskin mau daftar, menengok daftarnya langsung dia pingsan, mati mendadak. Maka kita wujudkan. Berapa banyak saudara kita di pinggir jalan yang belum makan siang, merantau di perantauan, susah anak istrinya. Bagaimana dia? Maka dibantu, support. Ini tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Saya tidak hanya ceramah. Kami dengan sahabat-sahabat kami membuat yayasan. Tahun lalu menerima tahfiz Quran gratis, tahun ini menerima tahfiz Quran gratis. Kita buat di seluruh daerah kita masing-masing. Itulah cara memperbaiki umat, insya Allah. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allab, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Rukuk saja tanpa membaca. Tapi ada tumak ninah. Tumak ninah berhenti sejenak, seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
Kemudian tasyahud, at-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik, lillah milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita semua orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca, banyak-banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak-banyak baca. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat.
Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh. Sama-sama tak sholat. Tolong beri aku 1 minggu lagi. Aku pasti akan membayar kamu minggu depan. Aku hanya Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang nggak sholat ini, supaya dia dinasehati. Jadi dialog. Bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya, lisannya lisan orang lain, tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu, jangan lupa doa, bapak juga demikian. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, A.A. Gim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi usahanya macam-macam. Ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan, menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis dalam Islam salah satu pihak murtad itu otomatis putus, tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun, itu masih belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nanti lama. Kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah, kata dia. Dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar karena sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf pak, saya tidak bisa. Itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan. Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja. Itu aja lah Pak Ustaz. Nggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini nggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita,
yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Nauzubillah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini, karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya, ini biasanya orang yang semakin ngaji, jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini biasanya langsung cash and carry, ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini ibu bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul. Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian kredit dengan bank umum termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, 2 orang. Wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum, mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampaknya. Akilahu, yang memakannya, ya saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan, atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, nggak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya justru memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini 2, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal pulang dulu kuliah tahun 2009, 2008 pulang sampai 2009 sampai 2021. Kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum, karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang, sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil kalau kecil tak saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional, saya tetap datang. Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undangan. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Nggak pernah saya bilang haram, saya nggak datang. Nggak. Kalau kita bilang haram nggak datang, gimana kita mau menjelaskan? Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa itu Ustaz Somad ceramah di tempat kami dia bilang haram, pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun 2 kali. Kalau dulu tiap bulan. Nah, udah menjelaskan itu. Nah, ini jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal, karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah, akadnya kafalah. Jadi pokoknya Bapak Ibu tidak usah tanya-tanya ini gimana proses, asal kata dia bank syariah, udah
Nggak usah perlu tahu detailnya, nggak usah. Yang penting asal bank syariah, ada di situ Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, dah. Adapun masalah hukum jelimetnya ribet, itu susah, itu berat, biar aku aja. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Ya Ustaz, waktunya sudah mulai habis. Kemudian tapi ya ini tanya kapan-kapan kita ya. Amin. Satu sedikit ini nama Allah wa inna itu bima mengatakan sudah tidak Allah ini itu. Apakah karena negara tidak adil lalu kita boleh nyuri listrik? Itu kan logika berpikir timbal balik. Karena negara tidak adil, maka kalau begitu listrik dan airnya boleh saya ambil. Itu namanya mengambil kesimpulan sendiri, mentang-mentang sudah dapat lisensi dari pemerintah. Jadi saya diminta oleh PLN untuk menyampaikan fatwa haram nyuri listrik di Ikatan Dai. Listrik itu milik orang banyak, milik umat se-Indonesia. Jadi kalau kita curi listrik itu, kita bukan mengambil milik negara, karena pemerintah itu hanya penyelenggara yang dipilih oleh orang banyak. Orang satu Indonesia ini memilih beberapa orang, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur. Yang dipilih itu dari mulai kades, karena lurah diangkat oleh bupati, kades, bupati, wali kota, gubernur, presiden, legislatif. Mereka ini adalah diangkat oleh orang se-Indonesia, menyepakati undang-undang zakat, pajak, bahwa pajaknya keluar sekian. Jadi sesungguhnya kalau kita curangi pajak, kita bukan curang pada negara, tapi kita curang kepada orang se-Indonesia. Bahwa ada orang negara, pejabat yang korupsi pajak, lalu kita sakit hati, maka perbuatan dia itu tidak melegitimasi menjadi pembenaran terhadap perbuatan kita. Begitu cara berpikir logika yang saya sampaikan tentang listrik, PDAM, perusahaan air minum daerah, begitu juga tentang pajak. Tapi pendapat saya ini boleh dikonfrontir dengan pendapat lain. Mungkin ada ustadz lain yang pakai beberapa mazhab. Oh, menurut mazhab saya boleh. Boleh pendapat dia, boleh tinggalkan pendapat saya. Tapi saya tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya sampai katakan boleh, lalu kemudian bapak ibu lakukan dan beri makan anak istri, sampai orang sekeliling, orang tua juga makan itu, dan nanti ketika kita dihisab di akhirat ditanya, kamu notaris? Iya. Kamu khianati dulu uang se-Indonesia ini pajak? Betul. Kenapa kamu lakukan? Karena ceramah Abdul Somad. Kena saya. Sudahlah amal saya tak banyak, hisabnya lama, masuk saya ke neraka jahanam, bergabung dengan pejabat-pejabat itu. Kata mereka, loh ustadz di sini juga. Kami sangka ustadz masuk surga, kok ustadz masuk sini juga? Itulah gara-gara ceramahku di akta notaris kemarin. Ini ujian tingkat 3 ini hanya orang-orang yang pendidikannya berkualitas. Ujian nomor 3 ini tidak akan dialami oleh orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tidak akan. Jadi semakin tinggi level pendidikan. Apakah kalau jadi ustadz ujian nomor 3 ini tidak ada? Oh ada, banyak sekali. Jangan bapak ibu sangka kalau jadi ustadz ujian level 3 ini tidak ada. Banyak. Ada orang mengirimkan duit 1 tas, tak saya buka, karena kalau saya buka pasti hati saya berkata, ambil aja setengah, keluarkan 2,5%. Ada orang mengirimkan mobil, tak saya ambil. Ustadz ini mobilnya sudah di jalan,
Nanti kalau udah sampai saya kirimkan ke panti asuhan insyaallah. Oh kalau gitu batal Pak Ustaz. Ya terserah, nah, dibatalkan ya aja. Karena kalau sudah sampai di rumah apalagi foto, saya kan manusia, saya bukan malaikat. Nah jadi angin kencang itu saya mau sampaikan bukan ke bapak ibu saja, saya pun juga mengalami ujian yang di level 3. Hanya saja mungkin bapak ibu tiap hari, saya sekali-sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat di terpa level 3 ini insyaallah. Amin. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allab, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak, seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud, at-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik, lillah milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita semua orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus,
tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, min nas sama kuliah, hafal insyaallah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca, banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak baca. Wasta'inu bis sabri was salah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang.